Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para anak-anak dan para pendengar yang Bapak cintai, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah. Dan kita berdoa sama-sama semoga kita terhindar dari penyakit yang namanya corona yang sedang merebah negara kita, ibu pertiwi kita ini. Semoga segera Allah angkat dan Allah kembalikan semua seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, anak-anak yang Bapak cintai, kali ini kita akan masuk pembelajaran bab ke-12, yaitu tentang akidah dan akhlak, yang judulnya apa kewajibanmu terhadap para kerabatmu. Jangan lupa kalian disimak dan nanti ditulis kembali. Di mana? Di link di link formnya ya, yang nanti dikirim. Oke. 1. Sesungguhnya orang-orang yang terdekat sesudah ibu bapakmu dan saudara-saudaramu adalah para kerabatmu, seperti saudara-saudara ayahmu yang laki-laki dan yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang laki-laki dan yang perempuan, anak-anak mereka dan anak-anak dari saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan. Dalam hadis yang artinya bibi saudara perempuanmu itu sederajat dengan ibu, paman saudara laki-laki ayah, seseorang adalah sederajat dengan ayahnya. Putra saudara perempuan dari suatu kaum adalah termasuk golongan mereka. Para kerabatmu mencintai dan mencintai ibu bapakmu. Maka apakah yang harus engkau lakukan terhadap mereka? Yang kedua, engkau harus memperlakukan mereka seperti memperlakukan saudara-saudaramu. Maka hormatilah orang tua di antara mereka dan hendaklah menyayangi anak kecil mereka. Engkau bantu mereka dalam pekerjaan mereka dan hendaklah menolong yang membutuhkan di antara mereka serta mengunjungi mereka dalam waktu-waktu tertentu.
khususnya hari-hari raya, hari-hari gembira, dan waktu-waktu musibah dan kesedihan. Apabila kerabatmu sakit, segeralah pergi ke rumahnya untuk menjenguknya dan mendoakan bagi kesehatannya. Apabila ia berpulang ke rahmatullah, maka segeralah bertakziah atau menyatakan bela sungkawa kepada anak-anak dan keluarganya serta membantu mereka. Janganlah sampai engkau ketinggalan dalam menghadiri sholat atas kerabatmu yang meninggal dan mengantar jenazahnya. Dengan itu para kerabatmu gembira, karena engkau bergembira bila mereka gembira, dan bersedih bila mereka bersedih. Mereka mengetahui bahwa engkau seorang anak terdidik yang menunaikan kewajiban terhadap para kerabat. Bersatulah dengan para kerabatmu dan jauhilah segala sesuatu yang menyebabkan pemutusan hubungan atau pertengkaran dengan mereka. Janganlah mendengarkan pembicaraan pengadu domba dan maafkanlah mereka jika mereka bersalah terhadapmu. Janganlah mendendam kepada mereka karena kesalahan mereka, dan jangan pula mendengki atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Apabila engkau menjalankan adab-adab ini, maka tentulah engkau hidup bersama kerabatmu dengan rukun dan damai serta aman sentosa. Kebahagiaan manusia tergantung pada kebahagiaan keluarganya. Mereka seperti sayap bagi burung. Seorang penyair berkata, "Ketahuilah, wahai putra paman, manusia adalah sayap. Bisakah burung elang terbang tanpa sayap?" Yang keempat. Tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Allah telah memerintahkan agar berbuat baik kepada para kerabat dan mengaitkan mereka dengan ibu bapa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengannya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa serta sanak kerabat. Dan dalam satu hadis yang artinya, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung hubungan kekeluargaannya atau menyambung tali silaturahmi gitu ya. Orang yang berbuat baik kepada para kerabatnya, maka Allah melapangkan rezeki dan memanjangkan umurnya. Dalam suatu hadis yang artinya berhubungan baik dengan kerabat, memperbanyak harta dan silaturahmi, menambah umur dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berdosa besar. Apakah aku bisa bertaubat?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mempunyai seorang ibu?" Orang itu menjawab, "Tidak." Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Apakah engkau mempunyai seorang bibi?" Orang itu menjawab, "Ya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Adapun orang yang berbuat buruk kepada para kerabatnya dan mengganggu mereka, maka akibatnya kebalikan dari itu. Ia terhalang untuk masuk surga. Dalam hadis, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Dalam hadis lain, tiada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan Allah hukuman bagi pelakunya di dunia, di samping hukuman yang disimpan Allah baginya di akhirat, daripada kezaliman dan pemutus hubungan kekeluargaan.
Yang kelima, jika kerabatmu berbuat jahat kepadamu, misalnya, maka bersabarlah, balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan. Dalam hadis, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai kerabat yang aku hubungi, sedangkan mereka memutuskan hubungan denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, sedangkan mereka berbuat jahat kepadaku. Aku bersabar terhadap mereka, tetapi mereka tidak menghiraukan aku." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Jika benar seperti itu yang kau ceritakan, maka seakan-akan kau memberi mereka makanan abu panas. Dan Allah tetap menolongmu terhadap mereka selama engkau dalam keadaan demikian." Dari 5 poin itu, semoga kalian bisa menyimak masing-masingnya serta bisa menceritakan atau menulis ulang. Begitu. Oke. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan. Semoga Allah berikan kalian keberkahan dalam menuntut ilmu, serta Allah panjangkan umur kita dan Allah kabul semua hajat-hajat kita, serta Allah angkat derajat kita ke makam derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand.